pada diri ya. Cahaya yang menyinari pada diri. Kalau kita tidak disinari oleh cahaya ya, cahaya yang terang, yaitu cahaya kehidupan, cahaya pandangan dan lain sebagainya, tidak bisa apa-apa kita. Contoh saja ya, malam kalau tidak ada cahaya lampu, bagaimana rasanya gelisah kita. Siang kalau tidak ada cahaya matahari, bulan, bintang, bagaimana rasanya? Seakan-akan tidak tenang rasanya. Seperti itulah kayak kiamat rasanya. Seperti itulah cahaya kehidupan. Seandainya tidak ada cahaya malaikat yang menyinari pada diri zahir ini ya, tidak ada cahaya kehidupan seperti perempuan yang melengkapi di dalam diri ini atau nyawa itu, tidak sah atau tidak sempurna kehidupan itu. Maka disebut rahmat ya, menjadilah rahmat ya, pemberian ibarat balon atau lampu yang mengeluarkan sinar. Ibarat lampu yang mengeluarkan sinar. Sinar bersumberkan dari strum atau aliran cahaya lampu ya. Lampu yang hidup tiada mati. Strum tidak pernah mati sebenarnya. Strum tidak terlihat. Yang terlihat balon yang menyala ya. Nah itu balon yang menyala ini yang terlihat. Berwujudlah nyata. Itulah tajali, nampak bercahaya nyata adanya strum. Nah, itu bisa kita prediksi ya, bahwa karena adanya strum sehingga balon bisa menyala. Begitu juga pada diri ini, karena adanya hidup, adanya zat ya yang menyertai pada diri ini, yang menyinari pada diri ini, sehingga kita bisa hidup. Maka terlihatlah nyata ya pada jasad ini seperti balon itu yang menyinari cahaya. Nah itu, tapi strum yang menghidupkan, seperti itu. Jika tidak ada aliran strum ya, mustahil balon akan hidup. Tidak mungkin akan hidup kalau tidak ada aliran strum. Begitu pula pada diri ini, kalau tidak ada hidup yang menyertai, tidak ada zat yang menghidupkan pada diri ini, maka jasad ini tidak akan mampu, tidak akan bisa berkata-kata, berkalam-kalam, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Maka tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu hanyalah tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang hidup ya, yang menyala adalah strum beserta balon, kabel dan lain sebagainya. Karena sempurna semua kalau di dalam diri kita ini, karena urat, ada tulang, daging dan lain sebagainya, seperti itu. Itulah kesempurnaan di dalam diri zahir, maka dilengkapi dengan batin, maka menjadilah hidup manusia itu. Maka rahasia hidupnya manusia itu adalah di dalam zatnya Allah. Allah yang merahasiakan diri manusia. Di akhirat nanti malah dibalik, kita dirahasiakan oleh Allah. Allah merahasiakan kita. Begitu. Jika bersatu, hiduplah ia. Jika berpisah, maka tiada berguna. Maka jangan pernah kita memisah-misahkan diri dengan hidup, dengan zat itu ya. Dengan Allah dalam artinya. Karena Allah itu adalah zat. Zat itu adalah Allah namanya. Begitu. Itulah hidup yang berantai ya. Saling membutuhkan satu sama lainnya, berkaitan semua ya. Berkaitan semua, maka badan membutuhkan hati, hati membutuhkan nyawa, nyawa membutuhkan roh, roh membutuhkan zat yang menyertai, yang menghidupi dalam segala-galanya. Seperti itu, maka disebut berkaitan semua. Begitu juga hidup ini ya, berkaitan. Kita butuh tanah, tanah tempat kita bercocok tanam. Kita membutuhkan cangkul, kita membutuhkan parang, kita membutuhkan segala-galanya. Seperti itu, semua itu tetap berkaitan, maka disebut berantai hidup ini sebenarnya ya. Tapi tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Maka disebut dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Kedua, sembahyang ya. Sembah artinya serah, maka serahkan, pasrahkan semua apa yang ada pada diri
zahir maupun batin. Tidak ada lain, semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Maka pasrahkan semua apa yang ada di dalam diri. Sebenarnya pasrahkan semua maupun yang di luar diri tanpa kecuali hanya Allah, hanya kepada Allah, milik Allah semua ya. Semata-mata yang memiliki yang biasa disebut dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Tetap kembali kepada Allah. Jangan hanya ada di ucapan saja ya, tempatnya innalillah ya. Kita mengatakan dari Allah, kita mengatakan kembali kepada Allah, kita mengatakan semua disertai Allah, tapi bahasa Arabnya saja yang kita ketahui, tidak paham maksud dan tujuan daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebagai kunci daripada ilmu ya. Maka tetap berpegang kepada innalillah ya. Seperti itu. Yang artinya yang berkuasa pada diri. Hidup yang menguasai, zat yang menguasai diri ya. Maka disebut panjak nek-nek. Semua ini diperintah sebenarnya oleh zat itu yang berkehendak pada diri, yaitu hidup yang mengatur segala-galanya. Seperti itu. Supaya menjadi sembah yang tiada putus ya, ikut napas sebenarnya. Dengan suara napas, hu Allah artinya dia Allah yang berkuasa pada diri. Begitu. Dialah yang menguasai kita. Dialah yang mengendalikan kita. Dialah yang mengatur kita. Allah atur, Allah jaga. Allah mendirikan kita. Allah menetapkan kita. Allah segala-galanya. Begitu. Zahir bersapa-sapa jadinya ya. Pada batin ya. Jadinya zahir ini bersapa-sapa pada batin. Puji muhaddas bagi kodim. Nah itu muhaddas itu ya, jasad zahir maksudnya ya, bagi kodim hanya kepada yang berkuasa. Begitu. Ikuti gerak dengan gerak Allah, ikuti pandangan dengan pandangan Allah. Maka menjadilah Allah gerak diri, Allah pandang diri, Allah dengar diri, Allah kalam diri. Seperti itu, tetap kembali kepada pemiliknya ya. Supaya menjadi Allah gerak diri ya, Allah pandang diri, itulah yang dimaksud puji kodim bagi kodim, Allah yang puja puji diri. Sebenarnya apabila roh itu tidak bergerak merasa barang dengan Allah atau hidup beserta zat ya, maka kafirlah adanya manusia itu. Nah, disinilah tempat kekufuran dan kekafirannya manusia. Diterima atau tidaknya amal ibadah kita, disitulah tempatnya. Sekarang kita sedang berjalan di atas sirat ya, bukan nanti adanya siratul mustaqim itu ya. Maju kena, mundur kena, si malakama ya. Si malakama di sini ya sekarang ya. Antara sampai dan tidaknya kepada Allah tergantung kita sekarang. Tekad dan nekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah yang itu ada dua macam, yaitu sembah yang putus-putus dan ada pula sembah yang tiada putus, tiada pernah berkeputusan. Maksudnya ya, sembah yang putus itu namanya sembahnya badan ya. Kita sembahkan badan, itulah perbuatan syariat, itulah perbuatan nyata ya. Sembah yang nyata atau perbuatan secara rahmaniah Allah, perbuatan nyata dalam arti syariat. Seperti itu sebenarnya. Sebenarnya segala sesuatu perbuatan itu sudah sempurna di dalam sembahyang sebenarnya ya. Sebenarnya sudah sempurna di dalam sembahyang, maka kita disuruh sholat. Nah itu syahadatnya sudah ada di sana, hukum fi'linya sudah ada di sana, hukum kaulinya secara badan, gerakan badan sudah ada di sana ya, secara ucapan lidah sudah ada di sana. Secara hati, secara batin, secara niatnya sudah ada di sana. Maka kita disuruh sholat 5 waktu atau sembahyang. Sebenarnya
sebenarnya sudah sempurna di sana. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang dulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan, dikerjakan oleh anggota tubuh, diucapkan dengan lisan, dan dibarengi dengan batin atau kalbu sebenarnya. Maka jangan hati kita melamun ya. Jangan hati kita melamun ya. Kalau hati kita melamun, pikiran kita kemana-mana di dalam sembah, tidak tumak ninah, tidak konsentrasi, tidak fokuskan pemikiran kita hanya kepada Allah di dalam sembah. Begitu pula di luar sembah, hanya kepada Allah. Tidak pernah lupa dan luput kepada Allah. Siang dan malam, setiap detik, setiap kehendak, setiap gerak dan lain sebagainya, hanya kepada Allah. Tetap kembali kepada Allah sebenarnya ya. Yang jadi permasalahan beratnya kita ya, apakah kita sudah sembah secara rahmaniah Allah atau secara rahimiah Allah? Apakah kita sudah sembahkan diri kita secara zahir atau secara batin? Ini yang jadi permasalahannya, tinggal itu sekarang ya. Kita sembahyang itu sudah sembah secara zahir atau sembah secara batin, sempurna atau tidak. Nah, jangan sembah kita cuma hanya zahir saja. Kalau sembah kita cuma secara zahir saja, inilah yang mengakibatkan belum sah sempurna dalam sembah kita. Jika belum, berarti bismillah kita belum terpakai atau terpakai separuh, baru rahmaniyahnya saja yang berguna, rahimiyahnya belum terpakai. Itu namanya ilmu belum mumpuni ya, belum meresap di dalam jiwa, belum menjadi satu pada Allah. Sehingga zahir dan batin belum bersatu, saling kenal mengenal, maka berpisahlah ia di akhirat nanti. Berpisah dia. Kalau sudah berpisah, maka mencari asalnya masing-masing. Roh kembali ke roh, nyawa, roh kembali ke hidup ya. Termasuk badan ini akan kembali ke asalnya. Dan mana yang dari tanah kembali kepada tanah. Mana yang dari air kembali kepada air. Mana yang dari hidup kembali ke hidup. Mencari asalnya masing-masing. Maka kita akan berpisah sampai di akhirat nanti. Roh nyawa menjadi merana sendiri. Sudah tidak memiliki jasad. Maka menjadi arwah yang terkatung-katung. Nah, jadi seperti itu. Maka dia mencari jasad kemana-mana ya. Maka orang jadi kesurupan karena dia butuhkan jasad. Jasadnya sudah hancur menjadi tanah. Nah, seperti itu. Kita manusia sangat-sangat dituntut oleh Allah ya, untuk mengenal, karena segala sesuatu itu ada pada manusia. Kesempurnaan Allah itu ada pada diri, supaya kita menjadi manusia yang paham diri, yang kenal kepada diri. Apa arti manusia? Menunggalnya rasa, menunggalnya rahasia, ya, menjadi satu. Satukan jiwa dan raga, satu rupa, satu hidup, satu pandangan sampai tunggal kalam, itulah tauhid. Maka tauhidkanlah semuanya. Itu jadikan satu semuanya. Nah itu. Semua menjadi satu. Maka syahadat itu ada pada diri kita. Syahadat itu ada pada diri kita. Begitu pula sembahyang ya, ada pada diri kita, menjadi tunggal pada rasa. Nah itu. Coba ya, semua kita yang mengerjakan ya, yang sholat kita, yang sujud kita, yang ruku kita, yang salam kita, yang berzikir kita, yang ingat kita, yang memandang kita, semua kembali kepada kita. Coba bayangkan itu ya, tetap kembali kepada diri manusia, diri insan, zahir maupun batin, maka tetap kembali kepada pemiliknya. Jika kita tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada zat, tidak kembali kepada penciptanya yang menciptakan, dalam arti salah dan salah perbuatan kita. Itu puasa, zakat dan haji juga semua berikut. Ka'bah ada pada zahir batinnya manusia tempatnya. Tapi manusia yang bagaimana? Itu masalahnya. Yang paham diri, yang kenal diri. Nah itu, maka kita mempelajari diri. Nah itu,
Kita harus belajar mengenai diri. Maka kajilah diri. Maka kita mengkaji diri pada diri. Kenallah diri di dalam diri. Ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Begitu. Melalui cahaya pandangan batin, ya. Cahaya pandangan hati, ya. Sembahkan itu semua. Kembalikan tanpa kecuali hanya kepada Allah. Jangan engkau kembali selain daripada Allah. Itulah sembah dan serah secara luar dan dalam, ya. Ingat pada diri, itulah zikir. Zikir itu ingat sebenarnya. Begitu. Maka tetap ingat kepada Allah. Berarti tetap berzikir kepada Allah. Begitu. Apa yang diingat zat, ya. Sifat yang mengingat hidup, ya, di mana tempatnya? Pada alam rahasia dan nyata, zahir dan batin, ya, maksudnya, ya, tetap pada diri zahir dan batin. Carilah air kehidupan, ya, Allah, ya, yang dimaksudkan, ya. Carilah air kehidupan, yaitu Allah. Berarti tetap kembali kepada Allah. Carilah air yang maha suci, yaitu Allah. Tetap kembali kepada Allah. Maka segala sesuatu itu suci di dalam Allah dan Nur Muhammad. Nah, itu pengembalian, ya. Carilah akhirat atau akhirnya hayat hanya kepada Allah. Begitu. Maka arti akhirat itu Allah sebenarnya. Maka akhirnya hidup kita ini tetap kembali kepada pemilik. Begitu. Carilah surgamu. Apa arti surga? Kenikmatan hidup, ya. Itu arti surga. Kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Nah, itu. Apa yang paling nikmat, ya? Perjumpaan dengan Allah. Belum nikmat rasanya di surga itu, ya, kalau belum berjumpa dengan Allah, ya. Secara batin saya pernah mengunjungi surga itu, ya. Kisahnya seperti ini, ya. Saya itu mati ceritanya ini, ya, mati, ya. Saya keluar roh, maksudnya, ya. Roh itu keluar. Itu keluar dari jasad, maksudnya. Tiba-tiba saya sudah duduk mengarah selatan, ya, di surga itu, ya. Ini secara batin, ini bukan secara zahir, ya. Nah, di situ saya duduk mengarah ke selatan seperti kisah di dalam Al-Quran mengenai surga itu persis. Air mengalir ke arah barat, putih, ya. Putih bersih, agak jurang modelnya. Sebenarnya surga itu taman, ya. Maka pantas dikatakan taman surgawi, ya. Itu menurut pemandangan batin saya pada saat saya mati, ya. Nah, pada saat saya mati dan saya keluar dari jasad, nah, saya menuju ke surga itu, ya. Di situ saya menyaksikan bahwa surga itu ternyata taman. Pantas dikatakan taman surgawi, taman sebenarnya. Nah, di situ saya melihat pohon jambu, ya, jambu bangkok, ya, tinggal petik seperti kisah-kisah orang tua dulu, ya, seperti itu, buah-buahan tinggal petik, memang betul seperti itu. Itu. Dan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu sama, ya. Nah, di situ saking karena saya sudah lama tidak ada manusia di sana yang saya temukan, ya, satu pun tidak ada manusia yang saya temukan. Nah, di situ saya berpikir, karena saya tahu diri sudah mati dalam artinya, ya. Nah, langsung saya berpikir, oh begini berarti kita mati sama seperti kita hidup di dunia. Ini kata saya, pikiran saya, ya. Nah, terus tidak lama kemudian, karena saya sudah lama menyaksikan surga itu dalam artinya secara batin, ini ingat, ya. Ini langsung saya kembali mencari jasad saya lagi, ya. Saya kembali mencari jasad saya. Nah, langsung saya masuk ke dalam jasad saya, langsung saya hidup. Masya Allah, subhanallah, ya. Begitulah caranya Allah memperlihatkan saya surga itu untuk membuktikan kenyataan dan kebenarannya surga itu. Memang benar surga itu ada sebenarnya, ya. Maka hari akhir itu juga kita harus percaya, ya. Begitu pula ke pada Maksar saya pernah juga, ke Ka'bah itu saya pernah, insya Allah dengan izin Allah
saya kalau jiwa saya pernah sampai di mana-mana, bahkan jiwa saya sering berguru pada alam-alam lain ya, pada kiai ya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau menunjukkan dalam artinya bukan dari kesombongan ya, bukan ini dari kesombongan, untuk meyakinkan kita bahwa benar adanya akhirat itu, padang mahsyar itu benar ada ya. Surga itu memang benar ada. Insya Allah dengan izin Allah. Itulah pemahaman saya melalui batin ya. Karena batin saya pernah merogoh kemana-mana ya. Batin saya pernah merogoh ke surga itu, pernah merogoh ke padang mahsyar, dan pernah merogoh ke Ka'bah. Dan bahkan insya Allah dengan izin Allah pernah berjumpa secara batin juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah berjumpa dengan banyak syekh-syekh ya, pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut juga dengan Sayyidina Utsman. Insya Allah dengan izin Allah ya, karena ini sifatnya mengajarkan. Seperti perkataan netizen, maka saya keluarkan dalam artinya untuk menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kenapa dikatakan hamba ya? Kenapa dikatakan hamba Allah? Karena jasad zahir ini tiada daya, tiada kemampuannya zahir ini. Yang dimaksud abdun ya, mengabdi kepada Allah. Maka abdikanlah dirimu kepada Allah.